Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Putra Irwanto Channel. Pada hari ini kita akan belajar tentang public speaking atau berbicara di depan umum. Jadi kita kedatangan guru tamu dari Kes Bangpol. Inilah kegiatan kita dalam rangka pembekalan sebelum praktek kerja lapangan tentang public speaking, materi dari Kes Bangpol Kota Bukit Tinggi. Ketika kita hari ini, selamat menyaksikan. Kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan yang berbahagia ini di sekolah SMEA Gajah Tongga, ya. Dan saya ketemu adik-adik cantik dan yang ganteng pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada ibu yang sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini dan ketemu sama adik-adik semua. Salam beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik adik-adik, untuk awalnya sebenarnya dari tadi itu udah ada ilmunya. Ada yang tahu nggak apa ilmu yang satu atau dua paragraf yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau angkat tangan? Apa ilmu yang kalian dapat? Kita bicara tentang hari ini tentang judulnya tentang apa? Kurang kenceng lagi dong. Nah, yang cowoknya diam aja. Kita belajar apa hari ini temanya? Public speaking. Ya. Ingat ya, pemuda itu suaranya lantang, ya kan? Sekali lagi kalian semua harus semangat. Kita judul dan atau temanya tentang apa hari ini adik-adik? Public speaking. Lagi dong. Public speaking. Gitu ya. Kita bicara tentang public speaking hari ini. Udah ada yang dapat kisi-kisi atau kira-kira 2 kalimat atau 3 paragraf yang saya sampaikan tadi. Apa yang bisa kalian petik? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan? Ayo, apa yang kalian dapat ilmunya dari penyampaian salam saya sampai paragraf pembuka saya? Apa? Kepercayaan diri. Saya percaya diri di sini? Iya. Terus apa lagi yang kedua? Keberanian. Saya berani nggak datang di sini? Kita belum kenal loh. Tiba-tiba muncul saya di depan. Berani nggak? Berani. Ada suatu saat berani nggak seperti ini? Apa? Kita harus percaya diri Iya. untuk berbicara. Terima kasih. Iya. Baik. Saya menyampaikan tadi dari salam pembuka saya, Assalamualaikum aja saya baca. Apa yang kalian bisa ambil kesimpulan dari kalimat Assalamualaikum saya? Nah, intonasi. Intonasi itu bikin kalian, membujuk kalian untuk dengerin saya. Coba kalau saya ngomongin seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu benar nggak sih? Enggak. Kalau saya ngomong gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melek nggak kalian? Bangun nggak kalian? Bangun. Tapi kalau saya ngomongnya kayak gini, jelas nggak artikulasi yang saya omongin? Enggak. Jadi kalau kita berada di depan umum, berdiri di depan, izin ibu saya. Izin kita harus jelas penyampaiannya. Minimal kalimat pembuka kita. Kalimat teguran kita di awal, kita hadir di sini, ya kan? Untuk menguasai ruangan ini, semua nggak ngantuk, ya. Ada kalau di depan ngantuk ya, kita di belakangnya males, masih bisa scroll, masih bisa lihat-lihat Instagram, ya. Nggak tertarik orang mendengarkan kita. Jadi kalimat yang paling pertama kita buat semua bisa yang kita hadir di sini adalah kalimat sapaan kita yang harus ada bujuk rayunya. Seperti kalimat saya menyampaikan awalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nggak? Nah, itu kalimat awalnya. Dan berikut kalau paragraf
kata pembuka itu kalian bisa pelajari, salam, puji syukur itu bisa kalian hafal, sampai kalian penguasaan panggung beberapa kali itu udah di luar kepala. Tapi ingat, untuk tampil itu kita nggak boleh takabur. Saya sampai detik ini untuk acara-acara MC atau acara-acara apa, saya tetap mengonsep, saya tetap catat. Kadang-kadang ya kita lupa nama orang. Saya pernah punya pengalaman ini, saya berbagi ya. Kayaknya tuh di luar kepala saya nama bapak ini, karena atasan saya sebut namanya bapaknya Yos Andri, itu atasan saya langsung. Tiap hari saya ketemu, tiap hari saya nuliskan namanya. Pas di saat acara yang saya panggil bapaknya, selamat siang Bapak Yos Sudarso, itu rumah sakit, ya, rumah sakit Padang, ya kan? Jadi apa? Kita harus tetap penguasaan panggung, kita harus terkonsep dan tidak asal-asalan ngomong di depan. Kalau punya jam terbang yang banyak, kalian di luar kepala, benar di luar kepala. Tapi tetap catat. Kadang-kadang nyebutkan nama assalamualaikum aja kita bisa berlepotan kalau udah grogi di depan. Lupa bagian belakangnya. Pasti. Saya sudah mencoba beberapa kali dan memang ada beberapa kilaf kalau udah nggak berdoa dulu, ya nggak tarik nafas dulu, grogi, demam panggung. Ada saya bacanya Walter apa? Pahlawan, nama-nama pahlawan apa? Waktu nulis CD, tahu nama pahlawannya kan? Saya bikinnya Walter, namanya kan harusnya Walter ya. Walter apa? Saya baca Walter. Walter itu saya bacanya di mana? Di tengah lapang kantin. Karena waktu itu sudah seusia kalian, saya baca pesan-pesan pahlawan di upacara bendera. Itu di tengah lapang kantin. Harusnya Walter, saya baca Walter. Berarti apa? Kita grogi, nggak siap, nggak terkonsep, gitu. Ya, mau kita lanjut? Mau lah. Kan baru 3 menit, 5 menit. Public siapa yang tahu pengertian dari public speaking? Silakan ngomong aja ya, berani. Nanti dapat di door prize minum gratis. Ayo, siapa yang mengangkat tangan? Apa itu pengenalan public speaking? Saya sebenarnya dulu ini dekat ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu saya harus ada lomba kucing bu sebenarnya. Ayo, siapa yang mau ngomongin tentang public speaking? Ngomong aja kamu. Ini namanya siapa sih? Jadi ngomongin pakai mic. Kalau nggak pakai mic, public speaking itu adalah kemampuan diri untuk berbicara di depan orang lain dan di khalayak ramai dan menyampaikan pesan moral beserta nasihat-nasihat lain atau pelajaran. Masih ada yang mau menyampaikan? Ini biasanya kalau giliran materi nggak semangat gitu biasanya. Tapi kalau giliran praktek semangat. Saya kasih prakteknya nanti. Tapi ada yang mau jelasin tentang public speaking lagi nambahin? Ayo. Ayo, ada yang mau nambahin? Ayolah, jangan malu-malu. Ayo, angkat tangan yang berani. Public speaking. Public speaking adalah seni dan keterampilan berbicara di depan audiens dengan tujuan menyampaikan informasi, mempengaruhi atau menghibur. Ini melibatkan menggunakan kata-kata, nada, suara, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Terima kasih. Namanya siapa? Ayo, Destina. Hadirnya ingatkan Citra. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Gendis. Gendis ya, ini Gendis. Untuk Citra, untuk semua yang hadir. Mengeksplor diri, ikut. Mau berkreativitas. Ada agenda-agenda yang diadakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, ikut. Hobi menari, ikut. Ada ajang pendampingnya. Adik-adik mau masuk sanggar, ikut. Anak saya ikut sanggar. Tiap Sabtu, tiap Minggu dia udah bisa cari duit sendiri. Skincare kan agak mahal ya. Jadi mereka udah bisa nyari duit sendiri. Terus apa passionnya, misalnya olahraga yang cocok, ikut gabung sama football, sama basket. Jadi jangan diam aja di rumah. Kenapa? Masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Masa-masa yang gak terulang lagi. Gak salah Chrisye bikin lagu. Apa lagunya? Bisa kasih? Nah, gitu. Ya. Jadi kalian nikmatilah. Berapa bulan lagi kalian di SMA? Berapa bulan lagi? Kelas 3.
4 bulan lagi di sini. 4 bulan lagi penyampaiannya jam setengah ya efektif, tapi sebentar lagi nggak efektif. Ngantuk kalian semuanya ya. Apa relevansi public speaking di kehidupan sehari-hari? Nah, siapa yang tahu? Walaupun dapat bocoran, pasti ada yang ide-ide kreatifnya. Apa? Public speakingnya di kehidupan sehari-hari apa? Ayo. Mempengaruhi. Adakah kamu pengaruhi adik-adik semuanya? Ada. Menghibur audiens. Adakah menghibur dari tadi? Ada. Merupakan kemampuan komunikasi verbal yang terstruktur. Ada terstruktur. Ada salam. Ada kata pembuka. Ada pengenalan. Ada terstruktur. Ada. Terus juga dan disiapkan secara matang ya. Melibatkan pemahaman yang kuat tentang audiens. Siapa audiensnya? Oke. Pesan dari sebuah tim, tidak ego dari diri sendiri, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang ngomong, enggak, tapi mempersilahkan tim berganti anggota kelompok untuk melakukan pemaparan atau bahan yang akan disampaikan di depan kelas juga. Giliran, jangan kita aja ya. Terus juga kemampuan berbicara di depan kelas ya, ini saya udah cepat. Intonasi itu nomor 1. Artikulasi harus jelas. Vokal harus kedengaran, nggak berbisik-bisik aja. Ya, ada nggak? Karena nanti kalian di dunia kerja nanti akan berhubungan dengan masyarakat, nah kalian harus jelas menyampaikan informasi kepada audiens atau masyarakat tersebut. Oke? Lanjut saya. Aspek psikologis ya. Nah, siapa yang sampai saat ini masih takut atau gugup berada di depan kelas berbicara? Coba tangan. Masih gugup. Saya juga masih gugup. Siapa lagi? Masih gugup. Siapa lagi? Baik. Siapa lagi? Masih gugup. Ya, sama. Saya juga merasakan sampai saat ini masih nervous, masih gugup berada di depan kelas. Apalagi kalau masih baru kenal. Kita nggak kenal satu sama lain ya. Masih ketemuannya baru sekali. Terus juga gugup saya nih. Hari ini saya gugup nih karena banyak senior di depan kelas. Buru-buru lagi ya. Agak nervous sebenarnya berada di depan kelas ini. Tapi bagaimana mengontrolnya adalah berdiri di depan kelas dengan baik, tatap semua lingkungan yang ada ini sampai nggak luput ya, sampai saya tahu ada yang nguap, sampai saya tahu ada yang pegang-pegang kepala, sampai ada yang saya cara ngobrol itu beda. Kalau kayak gini saya ngomongnya biasa, ya, ini biasa. Kalau saya ngomongnya udah agak mulai formal seperti ini. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Gitu formal ya. Tapi kalau saya gini, nih, ini biasa ngomong. Kalau dari perut, kalau ngobrol yang agak berintonasi, kalau dari perut, kalau mau suaranya bagus, itu tahan dari perut, tahan perut. Coba kita praktekkan. Semua berdiri tegak, tidak ada yang ini. Berdiri semua. Berdiri semuanya ya. Saya mau berlatih huruf vokal dulu. Biasanya kalau saya melatih public speaking, itu saya suruh semuanya menggunakan A, I, U, E, O, huruf A, I, U, E, O. Karena A lepas, I lepas, U, E, O lepas itu huruf vokal, itu membantu kita suaranya lebih kencang, lebih lepas ya. Semuanya siap ya, kita mulai dari huruf A ya. A-nya lebih gede, A. Lagi. Nah, adik-adik itu tahan perutnya, jangan lihat perut saya ya, tahan perutnya, jangan sampai nggak bernafas. Tahan perutnya bilang, oh, ini beda ya, diam dulu ya, saya ngomongnya. Kalau saya ngomongnya biasa aja kan, nggak ada kekuatan vokal kan, tapi kalau saya ngomong seperti ini, ada kekuatan vokal di situ, ada kekuatan vokal di situ. Coba, ya, tahan perutnya, keluarkan lambat-lambat, tapi ada kekuatan ngomongnya, lagi 5 kali, kayak gitu, 5. Itu jelas, ya, jelas orang itu ngobrol. Jadi kalau urus konsonan sama vokal ketemu, O, A, I, U, E, O huruf kebangetan ya kalau ketahuan. A, I, U, E, O huruf Vokal. Jangan konsonan ya, soalnya itu konsonan. Oke? Kalau ketemu huruf itu, kalau kita ngomongnya benar,
kelihatan jelas reaksi kita sama teman bicara paham, ada pemahaman timbal balik. Tapi kalau kita ngomongnya nggak jelas, nggak kedengaran, berbisik, bedakan. Kalau lagi berbisik, kalau lagi ngomong jelas. Caranya menghilangkan nervous, huruf vokal itu nanti teknik pernapasan harus bisa. Teknik pernapasan untuk berbicara di depan umum seperti itulah. Terus saya dulu hobi bercermin. Di depan cermin saya ngobrol apa aja. Kebetulan saya penyiar dulu, saya ngobrol di depan cermin itu pura-pura jadi penyiar. Baru saya jadi penyiar. Senang banget saya sama cowok-cowoknya udah pada tersenyum, kayaknya dari ngantuknya dan kayaknya visi misi kedepannya mau jadi orang sukses. Suka kakak ya. Lagi, udah ya. Lagi. Lagi. Kalau ada yang agak ini ketawain sedikit. Gitu kan. Lima kali. Huruf cepat, kita ngomongnya cepat ya. A I U E O. Tiga kali. A I U E O. Penelitian gigs radio Funny Station. Hari ini apa kabar Gigs listeners? Hai, apa kabar Gigs listeners? Ketemu lagi sama saya di hari ini. Apa kabar hari ini? Cerah nggak sih? Ada keinginan untuk keluar rumah nggak pada pagi hari ini? Atau dengerin musik aja di radio? Boleh kita putar lagu apa hari ini? Gitu, suara di radio. Gimana suara di radio? Kalau suara di radio itu harus terdengarnya manis, terdengarnya ceria. Gimana cara ceria kita kalau ngobrol tersenyum? Kita kalau ngobrol wajahnya smile face. Itu beda hasilnya seperti itu. Kalau saya ngomong kayak lagi wajah saya lagi bete, enggak ada, beda. Enggak ada, beda. Hasil kedengaran juga beda. Kalau ceria, smile face itu hasil yang keluar dari suara kita itu akan ceria, berbeda. Tapi kalau saya MC biasa, kalau saya ngomong MC biasa, saya ngomong kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang kita bisa berkumpul bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Salam beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Itu kalau saya lagi MC. Kalau lagi pidato juga beda. Kalau pidato kita harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengantarnya aja ya. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Itu pidato. Kalau lagi bawain acara, Assalamualaikum Bukit Tinggi. Apa kabar pada malam hari ini? Ketemu lagi sama saya Jenny di acara Pedati Kota Bukit Tinggi tahun 2024. Saya akan ngawal semua penduduk Kota Bukit Tinggi pada malam hari ini sampai di jam 12 malam nanti. Gila sampai jam 12 malam ya. Mungkin gitu. Semangat. Kedengaran suara saya di sana kedengaran, di pojok sana kedengaran enggak? Mana tepuk tangannya? Sebelah kiri tepuk tangan dong. Kayak gitu. Kalau itu MC event. Gitu. Jadi tiangnya adalah vokal, suara, berarti dulu saya juga malu-malu, tampil di depan juga malu-malu, nggak berani, benar. Saya sampai dulu pernah nangis tampil di depan, dipaksa nangis. Nggak apa-apa. Kalau yang udah hobi tampil ke depan, dia pasti mau tampil terus ke depan. Kesempatan itu maunya dia. Protokol upacara, ya ada yang protokol upacara. Kita contohin kayak gini. Upacara dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Itu upacara. Beda-beda. Nanti kalau kalian udah biasa, kalian pasti akan terlatih. Sering aja pantengin Google, YouTube. Banyak di TikTok itu banyak tips-tips untuk public speaking. Acara balale bakal pantun, tidak pula. Ya,
Siapa yang rasa-rasanya ke depannya ingin jadi pembicara? Coba angkat tangan. Nah, yuk, siapa lagi yang jadi pembicara? Siapa lagi? Oh, jadi semangat ya, jadi banyak. Siapa yang jadi pembicara? Syaratnya adalah rajin ngobrol di depan kaca. Curhat boleh di depan kaca. Di depan kaca itu kalian akan melihat mimik wajah kalian. Ya, akan kalian lihat groginya kalian itu di depan kaca akan lihat. Cowok-cowok itu bagus. Kalau public speakingnya mau belajar itu bagus. Karena kebanyakan sekarang kan cewek ya, cowok dan cewek nih. Contohnya ini di sini lebih banyak cewek daripada cowok ya kan. Jadi dari lemah atau mental. Nah gitu. Kalau kita berada di depan memberikan arahan atau mulai bicara, kalau ada feedback dari teman-teman kalian berupa tepuk tangan yang meriah, tandanya apa? Penampilan kalian bagus. Kalau umpam aja tepuk tangannya, tandanya kurang bagus. Kita nggak usah kecewa. Kritikan itu yang harus kita bawa untuk lebih baik lagi. Ya. Awalnya saya lanjut. Teknik relaksasi dan pengendalian diri. Menggunakan teknik meditasi dan mindfulness untuk fokus melakukan latihan fisik ringan sebelum berbicara, menyusun strategi untuk mengatasi gangguan dan menjaga konsentrasi. Jujur, saya pernah dulu acara sama Bu Niken ini acara nikahan saudara saya. Jadi kan nggak semua saudara kita itu tahu kalau kita tuh bisanya MC, kita nggak tahu. Biasanya kan kita ketemuan sedikit gitu kan, ngobrol gitu tuh mereka kan tidak semuanya tahu kalau kita bisanya MC. Jadi saya diminta untuk MC acara nikahan, ya. MC acara nikahan karena saudara-saudara semuanya, Pak, udah acaranya itu formal, kita ngobrol di sini, lagi ngobrol pembukaan acara nikah, saya lupa nama masjidnya. Itu benar-benar kejadian. Kenapa? Saudara saya di belakang pada ketawa melihat saya di depan, yakin orang MC. Karena mereka kan nggak tahu, kita ketemunya jarang. Yakin dia bisa MC di muka tuh. Mereka kan di belakang. Itu gangguan. Ya kan? Mereka cekikikan, segala apa, dan hilang konsentrasi saya di depan. Saya lupa nama masjidnya. Untung aja bisa jatuh. Pinter jatuhnya, ngelesnya, dijedain aja agak cepat. Kalau kita lupa dijedain aja agak cepat, ganti kalimatnya selanjutnya. Jadi gimana? Gangguan-gangguan seperti itu. Kesiapan kita untuk tampil pertama adalah membaca doa. Baca doa, bikin skrip. Baca doa, bikin skrip. Tanya, baru nyampe ke tempat acara, dari dulu aja. Ada kekurangan dari acara. Siapa pembaca doanya? Siapa pematerinya? Mana CV materinya? CV pembicaranya? CV kurikulum? Tidak. Saya sama sekali nggak bisa nyanyi. Satu-satunya MC nggak bisa nyanyi itu saya. Nggak malu Bu, nggak masuk nadanya Bu. Nada lagi kamar, nyanyi lagi kamar. Oke, lanjut apa? Jenis-jenis public speaking ya persuasif, membujuk ya, kayak dikabani gitu kan. Terus apa lagi informasi, public speakingnya memberikan informasi misalnya tentang produk, pengetahuan knowledge-nya tentang produk yang akan kita sampaikan gitu ya. Terus yang ketiga apa, hiburan. Nah, yang hiburan banyak ya, dan melihat di TV ya. Terus teknik dasar public speaking ada coba. Pemilihan topik udah saya sampaikan juga tadi. Mengumpulkan materi menggunakan sumber terpercaya. Ya, kalau kita mengutip nama atau mengutip kalimat itu jelas ya namanya atau siapanya. Terus menyusun referensi dan data pendukung. Penulisan naskah siap. Terus apa lagi? Penyusunan outline materi membuat studi. Lanjut. Teknik penyampaian. Lanjut. Penggunaan bahasa tubuh dan gestur. Kalau kita berada di depan, penggunaan bahasa tubuh dan gestur harus tegak, yang ini ya, jangan kataku yang saya gitu ya. Nanti saya suruh praktekkan. Kontrol suara dan intonasi udah, rekaman referensi udah saya sampaikan juga tadi ya. Terus lanjut, keterlibatan audiens. Nah tadi udah A, I, U, E, O, ada keterlibatan audiensnya. Nanti saya juga suruh
tampil ke depan untuk mempraktekkan beberapa acara. Lanjut. Praktek dan latihan public speaking. Nah, kita tiba di sesi praktek dan latihan public speaking. Giliran saya duduk dan ada tiga berdiri. Lanjut. Aktif. Mengatasi situasi tidak terduga, menjaga ketenangan dan tetap tenang. Misalnya seperti ini. Saya lagi ngobrol nih, tiba-tiba datang oleh orang begini, atau datang tamu yang baru telat, yang agak telat datangnya. Kita ngobrol. Berhenti. Selamat datang Bapak, begini. Selamat datang Ibu. Kita sapa. Mereka duduk sama di bangku pengetahuan sediakan. Ada protokolernya mengatakan nggak niangsi lah dong. Ibu tamu mah ya. Nggak wasapu dong. Itu kan tiba-tiba situasi yang tidak terduga. Ibu datang di rombongan. Niangsi. Andrese. Nggak seperti itu. Kita sapa. Sama kayak kakak tadi. Ibu baru datang. Maaf itu. Ibu baru datang. Saya mulai aja Bu. Nah gitu. Ada nggak yang nyimak kata-katanya Pak Ibu? Ada. Saya mulai dulu, gitu. Termasuk yang lain-lainnya, ya. Terus apa lagi? Menggunakan teknologi dalam public speaking, menggunakan perangkat lunak presentasi interaktif seperti ini ya, mengintegrasikan media visual seperti video dan foto, memanfaatkan alat pemungutan suara dalam transaksi. Tadi saya ada menggunakan strategi penutupan pidato yang kuat. Nah, kayak biasanya itu closing statement misalnya ya. Terus merangkum poin-poin utama di atas presentasi, menggunakan kutipan inspiratif sebagai penutup, mengajak audiens untuk bertindak kritis. Udah selesai ya. Kita ke praktek. Masih sempat lah, ada satu